Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfi Ilman dengan NIM 222171002. Baik, saya di sini akan memaparkan materi mengenai syirik serta keterkaitannya dengan budaya. Apa itu syirik? Syirik adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mengisahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Pengertian syirik menurut ulama mazhab Syafi'i dan ulama lainnya, yaitu Imam Al-Azhar Asy-Syafi'i, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hambanya Luqman Al-Hakim yang berkata kepada putranya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'idzuhu ya bunna la tusyrik billahi inna syirka lazumun azim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang benar. Quran surah Luqman ayat 13. Kemudian pembagian syirik dilihat dari sifat dan tingkatan. Syirik dapat dibagi menjadi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Yang dimana syirik besar yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebut syirik besar? Karena menyekutukan Tuhan secara keseluruhan, begitu besarnya, sehingga dosa perilaku syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara teologi, tidak semua orang musyrik disamakan dengan kafir, karena di antara mereka ada yang tetap percaya kepada Allah, tidak sama dengan orang kafir yang sebenarnya. Namun karena dosa-dosanya tidak diampuni Allah, maka di akhirat dia akan masuk neraka. Yang kedua adalah syirik kecil, yaitu melakukan sembahan bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena manusia. Misalnya seseorang melakukan sholat bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena manusia agar disebut alim. Dalam Islam syirik ini disebut dengan riya. Disebut syirik kecil karena menyekutukan Allah dalam beribadah. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk syirik. Banyak kegiatan atau perbuatan yang mengandung syirik yang tanpa kita sadari, dan jika di zaman dahulu justru hal itu memang mereka lakukan karena belum mengenal Allah yang menciptakan diri mereka dan alam semesta beserta isinya. Bentuk-bentuk syirik dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama taqarrub li ghairillah atau mendekatkan diri selain kepada Allah. Yang kedua mistishfa, memohon pertolongan selain kepada Allah. Cinta dan loyal yang berlebihan selain pada Allah dan Rasulnya. Kemudian patuh dan taat pada selain Allah. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya syirik. Ada beberapa penyebab manusia melakukan perbuatan syirik. Yang pertama, memadamkan cahaya-cahaya ibadah dan fitrahnya. Yang kedua, mengikuti syahwat. Perbuatan syirik itu dilakukan karena mengikuti hawa nafsu mereka, menginginkan sesuatu bukannya meminta kepada yang berhak dimintai, yaitu Allah. Yang ketiga yaitu hilangnya harga diri atau kemuliaan. Orang yang mempersekutukan Allah, tentu harga dirinya tidak lagi ada nilainya lagi. Kemudian bagaimana kita menyikapi budaya yang bertentangan dengan syariat Islam? Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa adat istiadat atau budaya dapat menjadi sumber hukum al-adat muhakamah. Namun perlu ditekankan di sini bahwa adat istiadat yang bisa dijadikan sumber hukum itu syarat utamanya ialah
tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat. Ada beberapa contoh budaya yang bertentangan dengan syariat ialah syair-syair yang dilantunkan orang-orang jahiliyah terdahulu yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan. Ada beberapa macam-macam kesyirikan yang dianggap tradisi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Di antaranya adalah yang pertama, tathayur, adalah beranggapan sial dengan waktu tertentu, tempat, atau sesuatu yang dilihat. Kemudian yang kedua adalah tabima, adalah sesuatu yang digantung pada seorang anak untuk menolak ain. Biasanya di masyarakat kita ini disebut dengan jimat. Kemudian yang selanjutnya adalah tiwalah, adalah sesuatu yang dibuat untuk membuat suami atau seorang lelaki mencintai istrinya atau seorang wanita atau sebaliknya. Kemudian jampi-jampi atau mantra. Yang dimaksud ini adalah ruqyah atau bacaan-bacaan yang syirik yang mengandung permintaan bantuan kepada jin. Kemudian perdukunan. Nah, ini adalah musibah yang banyak melanda kaum muslimin di sekitar kita. Kemudian sembelihan selain untuk Allah, selanjutnya kesyirikan di kuburan. Ada beberapa perbuatan kesyirikan di kuburan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdoa kepada penghuni kubur, nazar untuk penghuni kubur, isti'anah meminta tolong pada penghuni kubur, isti'azah meminta perlindungan kepada penghuni kubur, istighasah meminta menghilangkan bencana pada penghuni kubur. Kemudian mencari berkah dari benda-benda tertentu. Selanjutnya adalah sihir. Sihir adalah sesuatu amalan kufur yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Seseorang yang mempelajari sihir dan mengajarkan sihir telah terjatuh dalam kekufuran. Kemudian sedekah bumi. Sedekah bumi yaitu memberikan sesuguh atau sesaji ketika hendak panen dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sesajen, yakni memberikan sesuguh untuk karuhan ketika hendak melakukan acara tertentu. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.